Kita lanjut dengan job crafting. Jadi tadi Mbak Wifa sudah sampaikan tentang keasikan kerja ya. Keasikan kerja itu sebetulnya terjemahan dari work engagement gitu. Nah, ini perdebatan memang. Engagement itu di kebanyakan diskusi-diskusi itu apa ya gitu ya. Kalau kita terjemahkan, ini cuma satu wacana saja. Mungkin tadi keasikan kerja itu tidak umum ya. Yang umum itu lebih banyak kalau di artikel jurnal itu, kalau di Indonesia tuh keterikatan kerja gitu ya Mbak Wifa ya. Ya, betul Bang. Kalaupun keasikan kerja itu kayaknya jarang lihat ya artikel di Indonesia tuh keasikan kerja gitu ya. Mungkin ini jadi satu wacana dulu ya. Tapi bahwa keasikan sama keterikatan tuh bagi kita di psikologi itu penting untuk memberikan nuansa, narasi. Psikolinguistiknya kan beda. Kalau misalnya kita bekerja, keterikatan kerja itu kesannya kan kita terikat gitu. Dan tidak optimal gitu mungkin. Nah, ini kita memang mewacanakan dengan keasikan kerja. Nah, tadi melanjutkan Mbak Wifa tadi sudah coba melakukan pengujian teori, walaupun tadi disampaikan secara singkat. Saya akan melanjutkan dengan apa itu job crafting. Tadi yang signifikan itu job crafting ya Mbak Wifa ya? Mbak Wifa, job crafting ya? Nah, kalau kita cari-cari, apa sih padanan bahasa Indonesianya job crafting itu? Diskusi-diskusi susah juga loh cari padanan kata. Kalau bahasa Indonesia job crafting, crafting itu apa, terus kalau diartikan job crafting itu apa itu kemarin itu saya coba pikir-pikir, mungkin ya nanti sejalan dengan slide-nya yang akan saya tampilkan. Mungkin kalau kita terjemahkan job crafting itu strategi mendesain ulang pekerjaan supaya lebih asik gitu. Nah, kalau singkat kata, jadi strategi memperasik pekerjaan. Kalau misalnya boleh mengusulkan. Jadi bagaimana supaya pekerjaan itu lebih asik ya kita crafting gitu. Nah, saya izin mulai share screen. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada ide apa sih padanannya job crafting dalam bahasa Indonesia, mungkin boleh di chat. Kita masih mencari wacana padanannya. Jadi waktu Mbak Wifa mengerjakan tesisnya, penguji juga ya udahlah biarin saja dalam bahasa Inggrisnya job crafting karena belum ada padanan bahasa Indonesianya gitu. Nah, izin saya share screen. Ini job crafting. Saya juga masih pakai istilah job crafting, tapi kalau boleh mengusulkan itu ya strategi memperasik pekerjaan. Karena dari studi-studinya job crafting ya banyak ada meta analisisnya itu keterkaitannya sama work engagement. Tadi kalau work engagement itu keasikan kerja, berarti job crafting itu ya strategi memperasik pekerjaan. Oke. Nah, kalau kita lihat di Merriam-Webster, crafting itu apa sih? Crafting itu skill in planning, dexterity in planning. Atau crafting itu juga ada hubungannya dengan pekerjaan yang membutuhkan artistic skill. Atau skill in deceiving to gain an end. Deceiving itu ngakal-ngakali. Kalau orang mungkin deceiving itu tipu muslihat, tapi mungkin bahasa yang lebih soft, ngakal-ngakali. Gimana ya, ini kita ada kerjaan, ada project, gimana supaya kerjaan ini terlaksana dengan bagus. Nah, itu kita crafting. Kita punya tugas dari perusahaan, kita crafting supaya tercapai apa yang hasil akhir yang kita mau dapatkan, dan dengan asik, dengan bekerja dengan asik, jangan dengan terpaksa. Kalau dari definisi ini sebetulnya ada
kalau kita lihat literaturnya itu ada 2 mainstream yang paling umum dari job crafting. Nah, ini yang paling umum ini salah satunya adalah Timms, Becker, Derks. Ini sorry kurang koma. Jadi apa sih kalau didefinisikan job crafting itu individually driven work design. Jadi ada yang kita kenal namanya work design, tapi itu top down. Kalau job crafting itu lebih ke proses bottom up. Kita yang mengusulkan kepada atasan, Bu, saya kayak gini aja ya Bu, ini duluan ya Bu yang saya kerjakan ya gitu. Atau nanti saya ngerjainnya sama si ini aja Bu ya, saya boleh ya milih teman kelompok. Kalau teman-teman lagi tesis itu ya memilih, oke ngerjain tesis tapi topiknya saya yang pilih ya gitu. Oke, ngerjain tesis, tapi saya boleh milih pembimbing ya, gitu. Kalau boleh pembimbing, atau boleh ya saya tesis tapi saya kerjain bareng-bareng teman ya. Nah itu kita crafting, gitu. Kita melakukan crafting, which refers to self-initiated, proactive strategies to change the characteristic of one's jobs to better align, supaya dia sesuai dengan kebutuhan kita, goals kita, dan skill kita. Nah, ini ada penelitian di awal-awal ya. Job crafting itu kalau kita searching secara site info, itu dia di atas tahun 2000. Jadi mungkin Bapak Ibu teman-teman juga searching mungkin bisa ketemu yang sebelum tahun 2000, tapi yang saya ketemu itu paling awal tuh yang 2009. Jadi awalnya itu dia ini sebelum Timms, Becker dan Derk tadi ya. Jadi dia awalnya mencoba meneliti bagaimana sih 232 teachers itu mencoba mendesain pekerjaannya. Jadi ada yang kita sebagai guru itu bisa mengcrafting secara individu, ada juga yang kolaboratif. Kalau kita lihat kan gimana sih ngajar yang enak? Ngajar yang enak tuh tim teaching. Misalnya saya sama Bu Pamela tim teaching gitu. Bu Pamela ini ya bagian ini, saya ini. Nah itu saya mengcrafting pekerjaan supaya enak gitu. Kayak kita kemarin Pak Apin, saya Mbak Wifa, ini kita mau ngadain seminar, seminar gitu ya. Gimana nih baginya ya, Pak Apin bagian ini deh, saya bagian itu sebetulnya proses crafting, kolaboratif crafting. Nah, di dalam Leana et al. Itu dia crafting itu membuat kita lebih puas, lebih komit terhadap pekerjaan karena kita mengerjakan ya porsinya kita gitu. Dan kemudian dia juga meneliti kualitas classroom-nya itu karena kolaboratif ya antar teacher gitu, itu lebih bagus kualitasnya, dan dari sisi teachernya juga lebih bagus. Nah, ini yang tadi kita maksud. Jadi job crafting strategi ini yang aliran pertama. Aliran pertama ini adalah Timms, Becker, dan Derks. Jadi dia yang tadi disampaikan oleh Mbak Wifa. Mbak Wifa pakainya konsep ini ya Mbak Wifa ya? Pakai yang konsep Derks ini ya? Ya, betul Pak. Saya pakai ini. Iya, oke. Jadi kalau secara singkat teman-teman, Bapak Ibu boleh melihat yang namanya job crafting itu ingat aja ada 4 hal. Jadi yang lainnya itu resource, yang kiri kanan itu resource, yang kanan itu personal resource, yang kiri itu social resource, atau di sini disebut juga structural resource. Kemudian yang atas bawah, kalau yang atas itu challenge, yang bawah itu hindering demands. Jadi hindering demands itu adalah kita mengurangi hal-hal yang membuat kita merasa tertekan. Kalau challenging itu hal-hal yang membuat kita merasa tertantang gitu. Kita coba tambah hal-hal yang membuat kita tertantang. Bu, ini kayaknya terlalu mudah Bu kerjaan ini, saya coba tambah lagi deh ini. Saya ngerjain yang ini deh Bu. Itu kita sendiri yang challenge. Kalau resource ini ya kita coba cari ininya kita apa, skill-skill yang kita miliki. Kita coba cek skill kita, itu kita mencoba mengoptimalisasi resource kita. Social resource itu yang tadi, kita coba pilih siapa yang kita mau ajak mengerjakan bersama, itu social resource. Kemudian, nah ini aliran kedua.
Ini saya juga susah bacanya nih. Siapa coba ya? Mbak Wifa bisa baca nggak siapa nih? Wresniewski. Sulit juga sih, Pak. Siapa coba bacanya? Pak Apin kalau baca apa nih Pak Apin? Wresniewski, Lobuglio, Dutton, dan Beck. Nah, ini aliran kedua yang cukup terkenal juga. Jadi apa itu job crafting? Job crafting itu adalah proses mendesain pekerjaan, mendesain relasional, dan mendesain secara kognitif ya pekerjaan kita. Jadi dikatakan di sini kita mencoba membuat pekerjaan kita jadi lebih asik itu ya kita ini coba change the scope of types of tasks that you complete at work. Coba kita mau ya kita redesign. Ini ingat prosesnya itu bottom up. Jadi kita yang mengusulkan. Saya maunya ini gitu. Kayak di sini ada yang bantu FDI namanya Bro Sani ya. Bro Sani itu tiap minggu ikut FDI. Nah, Bro Sani itu pernah melakukan crafting. Jadi crafting yang dilakukan adalah mengusulkan. Saya ini pekerjaan surat menyurat itu nggak terlalu suka saya. Saya sukanya itu yang ini ada hubungannya dengan desain apa itu. Oh iya ya, oke. Silakan gitu. Ya betul ya Bro Sani ya. Bro Sani lagi dengar enggak? Nah, kemudian ya, oke. Kemudian relational crafting, make an effort to get to at work, know people well. Jadi ya kita gimana caranya supaya lebih kenal orang lain, kita crafting. Tadinya saya nggak tahu dengan si Anu ya kita coba crafting supaya jadi lebih kenal dan kita jadinya lebih enak juga. Itu relational crafting atau cognitive crafting. Kita coba pikirkan ini kerjaan sebetulnya apa sih ya ininya dengan kita nih apa gitu. Apa relasi tujuan hidup kita ada nggak sih hubungannya dengan kerjaan ini? Kalau ada, ya itu kita jadi lebih asik kerjanya. Cari sesuatu yang ada kerjaan yang tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tujuan hidup kita. Nah, ini ada yang ketiga ini. Jadi yang ketiga ini gabungan dari yang Timms et al. Sama Wreschnewski et al. Ini. Gitu. Jadi yang ketiga itu alirannya adalah dia membuat yang namanya crafting itu ada tipenya, ada profile, ada tipe yang paling besar ini avoidance dan ada approach. Ada orang-orang yang memang penuh inisiatif mencoba melakukan crafting, mengusulkan kepada atasannya. Saya maunya gini, saya pekerjaannya gini. Gitu. Dan dia namanya mau juga belajar. Tapi ada juga orang yang menghindari crafting, ini avoidance oriented crafters. Nah, di sini yang tadi itu, yang Wreschnewski, siapa coba namanya ya? Wreschnewski, coba kita ulang ini. Wreschnewski ya, Wreschnewski itu yang task kognitif relasional. Kalau yang Timms et al. Itu yang structural resources, social resources, sama challenging, sama decreasing. Nah, jadi Bapak Ibu, Mbak Sis, Mas Bro, teman-teman bisa lihat kalau orang yang melakukan approach oriented crafters ini, tipe ini, dia banyak melakukan yang ini, 1 sampai 6 ini, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang 7-nya justru enggak. 7 itu decreasing demands. Jadi orang yang banyak melakukan approach oriented crafting ya, itu dia paling banyak melakukan ini challenging demand. Challenging demand ini artinya oke Bu, ada apa lagi nih Bu? Tugas apa lagi? Atau dia mengusulkan apa yang dia bisa lakukan. Lalu dia tidak melakukan decreasing demand. Dia rendah dia decreasing demand-nya, bahkan negatif. Ini lebih rendah daripada rata-rata nih cara bacanya. Ini titik 0 standar deviasi. Jadi dia lebih rendah daripada rata-rata. Artinya dia itu tidak mencoba, ya udahlah terima aja lah, kondisi agak menekan terima aja. Yang lebih dia crafting adalah ininya. Yang pertama ini challenging, yang kedua yang paling tinggi ini. Ini apa ya, 1, 2, 3, 4 itu structure resource. Dia mau belajar orangnya. Dia mau belajar ini.
yang ini kotak-kotak ini ya. Ya udah, ada tugas, oke dia coba pelajari di mana gitu kan. Sama yang ketiga ini yang putih ini tas. Tapi dia memang pilih yang ini tugas yang memang saya suka. Dia lakukan itu approach. Nah, ada yang rata-rata itu ya nggak terlalu melakukan crafting, ya terima-terima saja. Ini ada yang agak aneh profilnya yang self-oriented task crafters. Jadi mau dia melakukan crafting tapi orientasinya ya dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu artinya dia nggak mau tahu dengan pokoknya saya maunya ngerjain ini gitu. Nah, itu dia paling tinggi di challenging demands, kemudian dia mau belajar, dan dia hanya mau milih. Saya pokoknya mau ngerjain tugas yang ini. Itu self-oriented crafters. Jadi ada 4 ini. Itu yang aliran ketiga. Kemudian next. Nah, ini prosesnya. Tadi yang aliran ketiga itu sebetulnya Zhang Parkers ini. Zhang Parker. 2019 itu sudah mulai ada aliran yang ketiga, structure of job crafting. Kemudian yang memprofiling ini itu Maki Kangas dan Sofeli, Ilmar Sofeli. Nah, dia yang Maki Kangas dan Sofeli itu dia dengan cara melakukan ya ketujuh hal komponen job crafting ini coba dilakukan pemetaan. Jadilah yang 4 ini. Gitu. Nah, saya kemudian mikir-mikir sebagai akademisi tentu ini saya pikir barang yang konsep yang berharga gitu ya. Bisa nggak kita coba kembangin? Kalau dari aslinya job crafting itu sebetulnya tadi kalau kita lihat definisi adalah usaha untuk mencoba mengubah pekerjaan kita, mendesain pekerjaan kita itu menjadi lebih sesuai dengan needs kita, dengan goal kita. Tapi yang diubah apa? Yang diubah itu job karakteristiknya gitu. Jadi yang diubah itu job karakteristiknya. Ini teori lama ini. Heckman dan Oldham ini teori lama. Ini ada feedback, ada task signifikan, task identity, skill variety, ada otonomi. Jadi pada saat kita melakukan crafting, sebetulnya yang kita lakukan ya di feedback ini. Apa sih yang kita lakukan kalau kita mengcrafting feedback? Ya kita kalau supaya pekerjaan lebih asik itu ya udah topik pembicaraan yang tidak relevan dengan tugas itu kita kurangi, itu hinderin. Atau yang kita lakukan ya bicarakan hal-hal yang positif dengan pekerjaan, jangan hal yang negatif atau yang itu yang kita tekan. Challengingnya information itu apa ya, kita usulkan Bu, kita nanti akan diskusi ini ya gitu. Jadi daripada kita pasif mengikuti agenda informasi atau feedback dari orang lain, dari atasan, mendingan kita mengusulkan, Bu agendanya ini ya Bu, nanti kita akan bicara ini. Nah, ini informasi ini ya kita coba cari-cari informasi yang terkait pekerjaan dengan tugas kita itu apa gitu ya. Sosial, untuk yang social organization resource ya kita coba dengan teman, kalau bicara sama teman khususnya jam kantor, kalau bisa ya bicara tentang ini, apa sih relevansi tugas. Tidak apa-apa juga yang di luar tugas, ya nggak apa-apa juga dibicarakan, monggo. Tapi ini kalau mau lebih kita crafting pekerjaan kita, ya kita diskusikan related. Kemudian task signifikan ini kita coba mengurangi jenis-jenis tugas yang kurang kita minati. Mungkin ada ya. Nah ini perlu kita negosiasi memang kepada atasan, butuh keberanian untuk mengatakan, Bu, saya izin jangan kasih tugas ini ya Bu, saya ini kayak berusaha nih waktu itu. Kalau tugas-tugas administratif itu kayaknya agak gimana gitu. Nah, itu berani mengusulkan yang kurang diminati, berinisiatif mengusulkan tugas yang diminati gitu. Dan mengetahui kita sebetulnya power kita tuh di mana sih. Nah, itu perlu itu.
Atau nanti boleh memilih teman atau kelompok yang ini, oke ya, saya sukanya ini, ntar Pak Apin bagian ini ya, Mbak Wifa ini ya, gitu. Kita bagi-bagi tugas, bagi-bagi kelompok. Task identity. Task identity ya kalau di sini mengurangi jumlah target tugas melebihi kapasitas atau yang tidak jelas tugasnya. Itu kita kurangi. Mengusulkan kalau yang challenging, mengusulkan penerapan kebijakan aturan beban tugas. Nah, ini kadang-kadang sebetulnya ada sih aturan beban tugas tuh ada, tapi kita kadang nggak mengusulkan. Kalau saja kita mau mengusulkan atau kita mau mengusulkan, Bu, ini job desk saya ya, ini job desk saya begini, tertera gitu. Nah itu mungkin task identity-nya lebih clear ya. Kemudian ada skill variety, mengurangi kerumitan, keterbatasan. Ya, kadang-kadang kita dihadapkan sama hal-hal, tugas-tugas yang membutuhkan skill. Sebetulnya itu untuk 2 orang itu untuk 2 orang skill, tapi karena kita bersedia itu skill itu jadi di kita. Nah kalau bisa, Bu, ini kayaknya agak rumit nih, Bu, kerjaan. Kalau bisa kita hire lagi, ini memang ada orangnya. Yang ini aja yang nggak begitu rumit. Nah itu kalau dari sisi hindering. Gitu. Tapi kan nanti kita takut dimarahin juga dong sama atasan. Anda ini gimana milih-milih gitu. Apalagi pegawai baru gitu ya. Nah, kemudian kalau yang challenging-nya mengusulkan dukungan dana, training pendidikan, nah itu kita mau nambah. Saya ikut ini ya Bu ya, training ini. Nah, itu dalam rangka skill variety, kita meningkatkan skill kita. Atau mempelajari pengetahuan keterampilan secara pribadi, atau yang dengan teman ngobrol, bagi dong ilmunya gitu kan, ngobrol sama teman gitu. Yang otonomi mengurangi prosedur birokrasi. Oke, dan seterusnya ya. Jadi itu coba kita usulkan, ada yang namanya job karakteristik, terus ada yang namanya apa sih yang kita crafting itu ya job karakteristik ini. Next, kita lanjut. Ini dampaknya. Kalau kita melakukan crafting itu dampaknya apa? Tadi Mbak Wifa sudah sampaikan kalau kita crafting itu dampaknya engage. Tapi selain engage, ada penelitiannya Timms, Becker, dan Darks ya 2013 katanya kita jadi lebih well-being, kita lebih puas. Terus dampak kedua ini yang tadi engage. Jadi kalau kita crafting ya kita jadi lebih engage dengan pekerjaan kita. Tadi udah dibuktikan ya sama Mbak Wifa ya. Nah tapi dari 4 hal crafting itu yang membuat kita engage itu resource, challenging job demand, sama decreasing hindering. Gitu. Yang sosial tidak masuk di penelitiannya ini. Measuring ini. Oke. Lanjut. Dampak 3 ini empowerment. Jadi mungkin ya waktu penelitiannya Mbak Wifa itu kita tahun berapa ya Mbak Wifa? 2020 awal ya Mbak ya? 2019 akhir Pak. 2019 itu kita belum lihat artikel ini. Jadi dulu itu empowerment-nya itu sebagai moderator ya. Ya betul Pak. Padahal kalau di siapa ini Woolsoft ini dia crafting itu justru menambah empowering kita. Jadi sebetulnya desain kita itu mungkin waktu itu bisa kita kotak-katik lagi kalau saja sudah ada ini ya. Woolsoft, Demeruti, Leblanc. Jadi dia bisa efeknya itu mencoba ini apa? Membuat kita lebih empower. Empower itu apa? Empower itu ini ada contoh-contohnya. Ada confident about my ability to do my job. I can decide on my own how to go about doing my job. My impact on what happens in department is large. The work I do is meaningful. Jadi lebih empowering kita kalau kita melakukan crafting itu dampaknya. Kemudian empowering, kemudian kita engage, akhirnya kita bagus performance-nya. Kemudian dampak lainnya ini, mungkin kita nggak
banyak elaborasi. Ini hanya apa saya cite poin-poin idenya. Bisa membuat kita menjadi lebih fit terhadap pekerjaan kalau kita melakukan crafting, bisa membuat kita positif meaning, bisa kalau ada perubahan organisasi, kalau kita merasa karyawan itu, kita sebagai karyawan merasa bisa engage, bisa lebih sukses perubahan organisasi yang dilakukan. Nah, tapi ternyata ada efek negatifnya juga loh teman-teman. Ini saya lihat tadi ada efek negatif. Ini efek negatif itu bukan kalau kita nggak melakukan crafting. Bukan kalau kita melakukan crafting, tapi kalau kita nggak melakukan crafting, itu kita akan dysfunctional performance kita. Jadi kalau kita melakukan crafting, itu performance kita meningkat. Tapi kalau kita craftingnya itu moderate atau low, itu kita jadi disfungsional dengan pekerjaan kita. Kita nggak proaktif. Ini pekerjaan diapain ya? Jadi malah kurang crafting itu malah membuat pekerjaan kita performa kerjaan kita rendah. Gitu. Nah ini ada lagi efeknya terhadap burnout. Tapi yang menyebabkan burnout hanya ini challenging job demand tanpa disertai crafting yang lain. Jadi dia mau, Bu saya ini ya, Pak saya ini ya ngerjain ini ya, tapi dia tidak melakukan social crafting, dia tidak melakukan personal resource crafting, dia cuma minta kerjaannya ditambah. Nah itu bisa burnout. Ya, kenapa dia minta crafting? Karena dia insecure. Karena dia itu ini saya udah mulai disisihkan nih dalam pekerjaan, dia coba itu, tapi dia nggak melakukan crafting lain. Itu bisa burnout. Jadi hati-hati kalau cuma challenging job demand saja. Kemudian, nah ini gimana supaya bisa crafting? Supaya bisa crafting, ini kita perlu punya proactive personality. Gitu. Jadi proactive personality ini kita coba cek ke itemnya apa sih proactive personality itu. Proactive personality itu kalau ada hal-hal yang kita nggak beres tuh ya kita coba fix. If I see something I don't like, I fix it. Jadi punya niat buat memperbaiki sesuatu lah. Kita anggap ini kondisi kurang bagus nih. Kita pengen perbaiki. Nah itu proactive personality. Dan akhirnya ini juga artikel juga meneliti ini predictive work engagement in role dan in role performance. Tapi yang mau ditekan ini faktornya apa sih? Faktornya ya proactive personality. Kenapa orang melakukan job crafting? Nah ini ada yang terbaru. Kenapa sih orang crafting? Orang crafting ini karena dia takut. Dia takut dengan COVID-19, makanya dia melakukan crafting. Contohnya kita bisa refleksi dengan diri kita ya. Kita sudah melakukan crafting. Dengan kita kerja di rumah, dengan kita meningkatkan skill kita ke IT, itu sebetulnya sudah crafting. Kenapa kita crafting? Karena kita takut. Takut nanti kalau kita WFO itu malah ketularan COVID gitu ya. Udahlah kita crafting aja pekerjaan kita. Itu jadi rasa takut itu ada gunanya juga. Takut dengan COVID membuat dunia ini melakukan crafting sama pekerjaannya. Gitu. Jadi dia seeking job resource. Jadi only one job. Ini. Jadi job resource itu yang hubungannya dengan minta bantuin teman, tolong ya gini. Itu dimensi dari crafting yang berhubungan signifikan dengan fear of COVID. Kemudian ini ini gambaran dari studinya si ini Zampetakis 2002. Jadi seeking resource saja. Yang lainnya nggak berhubungan. Jadi orang takut COVID ya. Nah, tapi yang signifikan memediasi itu hanya ini seeking resource ini. Ini mungkin kita semua sudah melakukan. Pada saat COVID, kita personal resource-nya kita tingkatkan, skill kita tingkatkan, dan juga social resource juga kita saling cari dukungan sosial. Gitu.
Seeking challenge-nya nggak ada hubungan. Ya. Reducing demand juga enggak. Bahkan kita malah kayaknya WFH makin banyak ya ininya ya. Apa demands-nya. Kita nggak minta dikurangi, karena kalau minta dikurangi nanti terancam lagi. Oke, faktor 2, ini sama, ini proactive personality. Faktor lainnya ini juga perceived organizational support. Ini cepat aja ya. Ya kita merasa harus dapat dukungan. Kalau kita dapat dukungan baru kita mau crafting. Terus ini LMX ini, hubungan baik dengan atasan ini penting banget Bapak Ibu, Mbak Sis, Mas Bro, teman-teman. Karena job crafting ini berhasilnya ya karena kita punya hubungan baik dengan atasan. Ini LMX ini, leader member exchange, quality of member exchange. Kalau kita hubungannya baik dengan atasan, mudah-mudahan sukses melakukan crafting. Gitu kira-kira Ibu Pamela. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Sekilas job crafting seperti itu kurang lebihnya.